Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mahendra Kumaratungga, NPM 19734027. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alga, definisi alga, karakteristik, fungsi, dan lain sebagainya. Di sini kami akan mengulas yang pertama adalah definisi alga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan sebuah fotosintesis. Kemudian kita bisa melihat karakteristik dari alga tersebut. Yang pertama adalah eukariotik, kemudian uniseluler atau multiseluler. Kemudian bersifat koloni lepas berupa filamen ataupun tidak. Yang keempat adalah memiliki sebuah klorofil dan bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Habitat di perairan atau tempat lembab. Kemudian dapat fotosintesis dengan mengasimilasi dan nutrisi secara langsung dari sebuah lingkungan. Kemudian saya membahas mengenai reproduksi alga. Kita ulas dari aseksual terlebih dahulu, yaitu di mana pembelahan binder terjadi pada alga uniseluler. Contohnya adalah Chlorella ataupun Eugalenia. Kemudian adalah fragmentasi terjadi pada alga multiseluler yang berbentuk filamen, koloni atau talus. Kemudian adalah pembentukan spora terjadi pada alga uniseluler atau multiseluler. Contohnya adalah Ulotorix. Kemudian adalah reproduksi alga secara seksual. Pertama adalah isogami. Adalah penyatuan dua gamet yang secara morfologis tidak berbeda, yaitu tidak terdiferensi dalam sebuah mikromagnet. Kemudian adalah oogami. Apa itu oogami? Yaitu sebuah hal yang menyangkut produksi gamet besar non-motil yang dibuahi oleh gamet kecil yang motil. Kemudian kami akan mengulas mengenai habitat alga. Yang pertama adalah neuston, di mana neuston adalah organisme yang mengapung di air. Kemudian ada bentik, di mana yaitu alga yang hidup pada beragam substrat. Kemudian dari masing-masing tersebut diuraikan menjadi epilitik, epipali, epipitik, dan epizoik. Kita ulas terlebih dahulu adalah epilitik, di mana epilitik yaitu sebuah alga yang menempel pada sebuah substrat batu. Kemudian epipalik, di mana sebuah alga yang melekat pada lumpur ataupun pasir. Kemudian epipitik yaitu adalah sebuah alga yang melekat pada sebuah tanaman. Kemudian adalah alga yang epizoik, merupakan sebuah alga yang melekat pada hewan ataupun hewan. Kemudian kami akan mengulas berdasarkan habitat di perairan. Diklasifikasikan menurut subaerial, intertidal, dan sublitoral. Di mana subaerial adalah alga yang hidup di permukaan air. Kemudian interradial yaitu alga yang muncul akibat naik turun atau pasang surut air laut. Kemudian adalah sublitoral adalah sebuah alga yang muncul di bawah permukaan air laut. Kemudian adalah edafilik, di mana sebuah alga yang hidup berdasarkan habitat di dalam tanah. Kemudian klasifikasi alga berdasarkan dominasi pigmennya. Alga dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu Phaeophyta atau disebut dengan alga coklat. Kemudian ada Rhodophyta atau disebut dengan alga merah.
Kemudian adalah Crispota, yaitu alga keemasan. Bacillorhizota atau disebut dengan diatom. Kemudian adalah Chlorophyta atau disebut dengan alga hijau. Kemudian kita ulas adalah alga coklat atau Phaeophyta, di mana alga coklat atau Phaeophyta adalah memiliki karakteristik berbentuk tegak, bercabang atau filamen tidak bercabang, serta talus yang berukuran raksasa hingga mencapai 100 meter. Kemudian memiliki kloroplas tunggal dan memiliki cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Kemudian memiliki pigmen fukosatin atau pigmen yang berwarna coklat yang bersifat dominan dan menghasilkan gamet yang motil. Kemudian adalah manfaat alga coklat, yaitu pada salah satu contoh Laminaria japonica dimanfaatkan sebagai bahan makanan, baik itu di sebuah industri domestik maupun skala industri menengah ke atas. Kemudian digunakan pada pelapis kapsul dan tablet obat yang dirancang dan dimanfaatkan oleh bagian farmasi. Kemudian sargasum dan tubaneria, yaitu untuk pembuatan obat antibakteri, antitumor, dan mengatasi gangguan kelenjar. Hal itu dimanfaatkan bagi kesehatan dan berdasarkan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian digunakan pada skala industri ataupun di skala pertanian, digunakan sebagai pupuk. Kemudian pada bahan alga coklat ini bisa dimanfaatkan sebagai bioenergi, yaitu pada bioetanol dan biodiesel. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Resi Sadam Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Sadam Fadilah dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri NPM 1934026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Reza Mahendra. Kita sampai di klasifikasi alga, yaitu sekarang ada alga merah atau Rhodophyta. Rhodophyta merupakan uniseluler, hidup di laut air hangat, mengandung klorofil A dan D serta phytoterin. Lalu, alga merah ini menghasilkan selulosa sebagai dinding selnya. Lalu, manfaat dari Rhodophyta ini kita dapat menggunakan Rhodophyta sebagai gelidium dan gracilaria, menghasilkan agar atau bahan pengeras sebagai media biologi. Lalu juga ada berbagai macam manfaatnya selain sebagai bahan baku pengental es krim dan juga pembuatan mustard. Lalu kita akan lanjut ke bahan-bahan alga berikutnya. Setelah alga merah ini akan kita tampilkan di video. Lalu berikutnya ada alga keemasan atau Chrysophyta. Nah, alga keemasan ini hidup di air tawar maupun air laut, merupakan uniseluler, mengandung klorofil A, B, dan B-karoten. Dinding selnya mengandung selulosa juga sama seperti alga merah, tetapi ini memiliki cadangan nutrisi serta lemak yang banyak. Lalu, alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Kita akan tampilkan foto dari alga emas. Lalu berikutnya ada diatom atau Bacillorhizota. Bacillorhizota merupakan uniseluler, memiliki tudung keras atau frustul yang tersusun dari silika dan tertutup oleh lapisan organik. Lalu inti sel di pusat sitoplasma, bentuk kloroplas bervariasi yaitu cakram atau periferal atau pipih dan juga seperti huruf A. Diatom yang mati akan mengendap di dasar lautan menjadi tanah diatom yang dimanfaatkan sebagai bahan penggosok, penyekat, ataupun dinamit. Terus juga itu dapat digunakan sebagai pembuatan piringan hitam dan juga pembuatan cat. Mari kita lihat bagaimana diatom atau Bacillorhizota bentuknya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang alga hijau atau Chlorophyta. Ada yang bersel satu,
dan ada juga kloropita yang membentuk koloni. Lalu bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada juga yang menyerupai tumbuhan tinggi. Inti sel memiliki dinding atau eukarion sehingga bentuknya tetap, hidup di air laut, air tawar, dan juga tempat yang lembab. Cadangan makanan berupa amilum, memiliki vigalea, berwarna hijau karena adanya klorofil A dan B, serta xanthofil, bersimbiosis dengan jamur, membentuk kerat. Mari kita tampilkan tentang alga hijau. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari alga. Alga sendiri merupakan sebab atau faktor dari kematian banyaknya biota laut dikarenakan terjadi paparan toksin dari hasil ekstraksi dari alga sendiri. Jadi, alga akan berkumpul lalu membentuk sebuah ekstraksi lalu meningkatkan zat toksin di dalam air laut ataupun biota air lainnya akan tercemar. Jadi, alga sendiri memiliki toksin yang dapat membuat biota air itu maupun dari air tawar maupun air laut itu menjadi terkena toksinnya lalu mati. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana penanggulangan agar alga tidak hidup di perairan. Upaya adalah dengan cara menggunakan pupuk organik serta mengurangi penggunaan pupuk kimia serta pestisida secara berlebihan. Hal itu menyebabkan terjadinya eutrofifikasi sehingga peningkatan alga akan semakin tinggi di dalam biota air. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah menggunakan pupuk organik agar proses eutrofifikasi tidak menjadi meningkat serta berlebihan. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah SWT pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.